sahabat Hermina, ketemu lagi dalam podcast Hermina. Kali ini bersama Ibu Oktariana Indrastuti, MPSI Psikolog. Ya, beliau adalah psikolog Rumah Sakit Hermina Banyumanik yang kali ini akan menjelaskan tentang bullying yang marak terjadi terutama dalam lingkungan sekolah, Ibu ya. Untuk bullying memang sedang marak sekali, apalagi dalam kalangan sekolah, Ibu ya, sekolah dasar, mulai mungkin dari sekolah TK sudah TK, mulai SD, SMP, ada bullying ya, Bu ya. Yeah. Nah, ini kita bicara tentang bullying. Bullying itu seperti apa sih, Bu? Perilaku ya. Iya. Sebenarnya tuh bullying itu kan tindakan yang disengaja, sadar untuk menyakiti orang, gitu kan. Ini saya bawa catatan sedikit ya untuk saya menjelaskan. Jadi bullying tersebut tuh tindakan yang direncana maupun spontan dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk menyakiti orang lain, gitu. Jadi ketika ada anak yang terlihat lemah, maka jadi sasaran nih oleh individu atau kelompok untuk menyakitinya secara spontan dan sadar. Seperti itu. Nah, itu tujuannya apa ya, Bu, biasanya? Biasanya mereka seperti itu kan karena ingin menggoda, merasa dirinya kuat, merasa diri punya otoritas, mendominasi lingkungan, sehingga merasa bahwa anak yang lemah ini nampaknya sebagai objek untuk bisa disakitin. Namanya anak-anak kan suka menggoda satu sama lainnya. Ketika melihat ada anak yang digoda dan tidak bisa melawan, hanya diam saja, nah sasaran empuk nih untuk menjadi korban. Dari bullying itu ada kategorinya nggak, Bu, untuk tahapan-tahapan atau kategori dari bullying? Sebenarnya kategori terjadi bullying itu banyak ya, Mas. Dan kita juga sebagai orang tua harus paham bahwa apa sih kategori bullying. Yang pertama pastinya anak itu ada kondisi kontak fisik, misalkan dia memukul, seperti itu ya. Terus ada verbal, mengancam, mengejek. Apalagi mohon maaf, kadang di sekolah itu kan anak-anak suka mengejek nama ayahnya, nama ibunya atau namanya sendiri gitu kan, yang tiba-tiba anak ini pulang ke sekolah nangis murung atau besok aku tidak mau sekolah lagi, begitu kan. Jadi hati-hati nih, anak yang tidak mau sekolah besoknya itu kita harus gali lagi lebih dalam, kenapa kamu tidak mau sekolah? Apakah ada masalah dengan teman-temanmu kah, atau masalah dengan gurumu kah, atau bagaimana? Sehingga bijaksananya orang tua adalah kita gali, kita inquiry lagi anak kita, kenapa kamu tidak mau sekolah? Bisa jadi ada hal yang didapatkan yang dua tadi ya, kontak fisik, lalu verbal yang didapatkan, mengejek itu kan, ada juga yang non verbal, misalkan apa, ekspresinya merendahkan, misalkan kayak nyinyir. Nah, itu kan anak-anak kecil zaman sekarang kan sudah paham nyinyir ya, kayak gitu kan. Jadi itu juga membuat anak bisa mendeskripsikan, aduh, aku kok merasa tidak nyaman, aku merasa tersakiti, seperti itu. Lalu cyberbullying itu juga harus hati-hati. Maka ketika anak menggunakan gadget ataupun alat elektronik yang bisa digunakan, kita harus lihat apa sih yang dipegangnya, apa sih yang dilihat, apa sih yang ditontonnya, kita harus tahu. Nah, jangan salah, kategori bullying sini juga ada pelecehan seksual. Nah, jadi harus hati-hati, baik secara fisik maupun secara verbal ya. Jadi kita harus mengajarkan ke anak kita bagaimana dia harus menjaga diri dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka kenapa ada lagu ya di TK tuh, ada lagu sentuhan boleh dan tidak boleh. Di SD juga itu diajarkan tentang sentuhan boleh dan tidak boleh. Lalu juga di SD itu juga biasanya diajarkan, di TK diajarkan bagaimana kamu memproteksi diri kamu agar orang tidak menyentuhmu, seperti itu. Jadi itu kategori 4 macam kategori pada bullying. Sebenarnya masih banyak lagi sih, Mas. Masih banyak sekali. Nah, ini yang saya jelaskan sedikit saja ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu penyebabnya itu, Bu. Banyak faktor. Penyebab yang pertama adalah media. Bagaimana anak sangat bebas untuk melihat media, ya kan, baik secara online atau mungkin dia tonton begitu depan matanya. Jadi media itu banyak sekali di lingkungannya. Jadi hati-hati dengan media itu, kita harus tahu anak kita menonton apa saja. Contoh nih,
film-film kartun tuh hati-hati loh. Oh gitu ya? Harus diseleksi Padahal orang zaman tua. dulu nggak gitu ya Bu ya. Zaman saya kecil tuh nonton kartun ya itu. Iya, kayak misalkan Dragon Ball dulu kan ya ada pukul-pukul memang, tapi kan itu kan tidak menunjukkan sebuah pelecehan gitu ya, melecehkan atau mungkin mengajarkan anak untuk apa sih namanya kasar. Tapi kalau yang dulu itu kayak Dragon Ball ada seorang ksatria. Iya betul, sosoknya ksatria ya kan, bukan menyakiti kan. Nah anak-anak zaman sekarang, kalau zaman kita dulu itu kan tidak ada yang namanya cyber yang sangat berlebih. Kita kan main, ya kan, bermain sama teman-teman. Disitulah anak-anak belajar untuk problem solving. Bagaimana dia berhadapan dengan teman-teman. Anak zaman sekarang banyaknya di rumah, ya kan. Tontonannya wow gitu kan. Coba deh perhatikan anak zaman sekarang, kalau misalkan tidak nonton gadget, pasti mereka merasa gelisah, ya kan. Maka harus hati-hati, harus dilihat dulu apa yang ditonton. Apakah tontonannya tuh bersumber kekerasan, gitu, atau bersumber suka mengejek. Nah itu kita harus lihat juga, karena tanpa disadari apa yang dia tonton itu sebagai pembelajaran buat dia, dibawanya ke lingkungan temannya tanpa dia tahu. Dia belum bisa memfilter itu benar atau salah. Makanya orang tua harus memfilter. Lalu mencari perhatian, hati-hati ya, ini salah satu penyebab perilaku bullying. Mencari perhatian bisa jadi kurang diperhatikan, atau dia merasa orang tua kurang memperhatikannya, sehingga dia dengan cara mencari perhatian lah itu, nah, menggoda teman dengan sengaja gitu. Lalu pernah menjadi korban. Si anak A menjadi korban dulu waktu TK. Oke, oh begini tuh rasanya. Oke, nggak mau, di besok aku harus seperti ini. Akhirnya dia melakukan hal itu kepada anak yang dia lihat lemah dari dia. Dia melakukan perilaku tersebut. Gitu. Oh, jadi sebagai korban pun dia juga mungkin bisa menjadi pelaku ya Bu ya. Karena dia pernah mendapatkan itu, kan menyakitkan nih. Berarti berdampak banget ya Bu ya. Betul. Yang sangat utama juga terdampak adalah pola asuh orang tua. Bagaimana orang tua bertutur kata, menyelesaikan masalah dengan anaknya, apakah ada unsur negatif di rumah atau tidak. Misalkan unsur negatifnya suka marah atau tidak, ngomong kasar atau tidak, gitu. Diperhatikan di sini lebih tepatnya bukan berarti diperhatikan all out banget ya, tapi lebih pada memperhatikannya bagaimana si anak ini kita bantu dia penyelesaian masalah, menghadapi masalah seperti itu, mandiri, percaya diri gitu. Dengan apa Mas? Diskusi. Itu Bu. Jadi kan kalau sekarang tuh banyak sekali orang tua yang mungkin ayah ibunya sebagai pekerja ya Bu ya, dan waktunya mungkin kurang gitu untuk mungkin diskusi. Nah itu bagaimana Bu solusinya Bu? Pada dasarnya tidak ada salah sih orang tua bekerja ya, baik ibu maupun ayah. Pada dasarnya bekerja itu saat ini ya, zaman sekarang ini kayak tuntutan ya. Bu. Nah hanya saja bagaimanapun juga kita harus mengetahui fitrahnya kita sebagai orang tua itu apa. Kembali lagi, fitrah kita sebagai orang tua, dimana bukan hanya definisi kita bekerja saja mencari uang dan itu buat anak, bukan itu saja, tapi bagaimana kita di saat pulang ke rumah handphone sudah diletakkan, tidak memegang yang lain. Yang diminta anak tuh bukan lamanya waktu, tapi kualitas waktu. Lama waktu tapi anaknya di pojokan main handphone sendiri, ayahnya main handphone sendiri, ibunya telepon atau nonton drama Korea sendiri. Di manakah kualitas? Tidak ada, tapi itu hanya lamanya waktu ya, bukan kualitasnya waktu. Lama waktu kapan? Paling bagus tuh kalau malam hari, misalkan memang ibunya atau ayahnya bisa malam hari, bisa jadi saat makan malam kita ajak ngobrol anak kita. Sebelum tidur kita ajak diskusi anak kita, gimana tadi di sekolah? Ada hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan kah? Yuk cerita bareng-bareng. Ayah ibunya pun bisa memancing dengan pertanyaan atau pernyataan yang menyenangkan sehingga anak pun mau bercerita gitu. Nah, ya. Jadi memang untuk kualitas itu memang harus benar-benar ditekankan ya Bu. Betul. Dalam
tadi ya Bu, fitrah untuk Sebagai mendidik orang anak ya. Betul sekali. Perilaku bullying yang muncul itu bisa nggak Bu dicegah untuk supaya tidak berdampak besar Ibu? Pada dasarnya bisa sih, hanya butuh sebuah konsistensi di mana orang tua, guru itu saling bekerja sama. Jadi ada program-program yang guru bikin, bisa disampaikan kepada pihak orang tua, dikomunikasikan dengan pihak orang tua, lalu kita bikin program itu di mana penguatan guru dan orang tua melakukan sama-sama, baik guru menjalankan di sekolah, orang tua menjalankan di rumah, dan ada pertemuannya intensitas antara guru atau pihak sekolah dan orang tua untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana perilaku anak-anaknya saat berada di sekolah. Pentingkah? Sangat penting, karena anak-anak itu meskipun kita misalkan berbicara tentang remaja ya, SMP, SMA, meskipun anak SMP, SMA itu kemampuan berpikirnya sudah lebih oke daripada anak TK dan anak SD, tapi juga mereka sangat membutuhkan bantuan dari orang tua dan guru memfilter. Karena memfilter mereka itu bagaimana penyelesaian masalah, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka menjadi individu sosial, itu sangat penting sekali peran orang tua. Sampai kapan? Ketika dari kecil hingga dewasa, dari kecil hingga remaja nanti orang tua terus mendampingin anak, maka anak ini ketika masuk ke fase perkembangan dewasa maka lebih oke dalam apa? Problem solvingnya, kemandiriannya, daya juangnya gitu. Berarti memang ada sinergitas antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah ya Bu ya. Betul. Memang harus ada ya Bu. Tapi harus hati-hati juga loh Mas. Tadi kita belum bicara tentang dampak dari bullying. Oh iya. Dampaknya yang satu pasti korban pasti merasa rendah diri, tidak percaya diri gitu kan. Terus ada cemas, takut, bahkan nanti bisa mengakibatkan anxiety yang berlebihan gitu. Saya pernah menghadapi kasus anak itu, anak SD, dia benar-benar mengalami cemas banget untuk ke sekolah. Kenapa? Padahal kelas 1 SD loh. Kenapa dia nggak mau sekolah ini? Sampai ibunya bingung kenapa nggak mau sekolah. Saya berkomunikasi dengan pihak sekolah juga. Ternyata ada salah satu anaknya yang suka minta jajannya. Kamu besok harus bawa ini ya. Kamu harus besok bawa ini ya, gitu kan. Pemalakan ya Bu. Iya. Dan akhirnya dia nggak berani cerita, dia nyabungkam. Anak ini anak cowok, dia nyabungkam. Terus saat saya melakukan intake ke anak ini juga tidak mudah. Saya perlahan saya ajak dia bermain dulu, dan perlahan saya ajak dia ngobrol, saya inquiry apapun itu respon yang dia berikan. Ternyata yaitu salah satu temannya cowok juga, cukup kasar menurutnya, dan gurunya juga mengatakan memang anak ini sangat aktif banget. Ternyata itu, besok kamu bawa ini ya, kalau kamu bawa ini aku nggak mau main sama kamu, aku marah sama kamu, kayak gitu. Nah kemudian saya ajak dia ngomong, dan dia mengatakan, aku takut Bu Okta sama si X, aku nggak berani sama si X. Terus saya ajarkan dia bagaimana dia harus bisa berani menghadapi temannya itu. Saya ajari bagaimana ibunya memperkuat dia untuk berangkat ke sekolah dengan berani, meskipun itu butuh proses. Guru juga harus terlibat, orang tua juga harus terlibat agar anak lebih percaya diri. Itu dampak dari salah dua dampak dari si korban. Terus apa sih dampak untuk si pelaku? Merasa dominasi. Ya kan, dia merasa lebih kuat gitu kan. Tapi hati-hati, orang-orang yang anak-anak yang sebagai pelaku ini juga, mereka tuh merasa sebenarnya mereka tuh ada sebuah merasa bahwa aku ingin diperhatikan. Jadi otomatis anak ini bisa jadi haus akan perhatian. Nah, oleh karena itu, agar dampaknya tidak terlalu buruk kepada si korban maupun si pelaku, maka pendekatan antara orang tua, guru itu penting sekali, agar apa? Sama-sama nih si korban sama si pelaku tidak merasa rendah diri, tidak terlalu mendominasi, lalu juga diajak pendekatan dengan baik seperti itu. Dan jika membutuhkan pendekatan yang lebih profesional, bisa ke psikolog untuk dibantu dalam bagaimana menyelesaikan permasalahan
permasalahan-permasalahan bullying seperti itu. Nah, kalau dari sahabat Hermina mau konsultasi psikolog di Rumah Sakit Hermina, ada Bu Okta di setiap hari Selasa dan Jumat. Jam pagi jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Untuk yang hari Jumat? Untuk hari Jumat jam 11 siang sampai jam 1. Oke, jadi sahabat Hermina yang ingin konsultasi bisa kontak di call center, aplikasi Halo Hermina, ataupun di website. Nanti cari aja Ibu Oktariana Indrastuti MPSI. Nah, di situ nanti kalian untuk appointment di hari Selasa jam 9 sampai jam 12 dan hari Jumat jam 11 sampai jam 1. Ya, terima kasih Ibu atas waktu dan ilmunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk sahabat Hermina di luar sana. Oke.